a good news to tell you. Saya membawa berita yang baik untuk disampaikan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. That is that Jesus Christ is here with us together. Berita baik adalah Tuhan Yesus Kristus ada bersama kita pada malam hari ini. Pendeta Dr. David Yonggi Cho, pendiri Yoido Full Gospel Church di kota Seoul, Korea Selatan, meninggal dunia pada hari Selasa, 14 September 2021, pukul 7.13 di sebuah rumah sakit di kota Seoul pada usia 85 tahun. Dilansir dari situs The Korea Herald, pendeta emeritus dari salah satu gereja dengan jumlah terbesar di dunia ini telah menjalani perawatan medis karena menderita pendarahan otak sejak tahun lalu. Pendeta Cho dilahirkan pada tahun 1936 di daerah pedesaan Tenggara Ulju. Ia lahir dari keluarga dengan kepercayaan agama Buddha. Keluarganya pindah ke kota pelabuhan selatan Busan setelah pecahnya Perang Korea pada tahun 1950 hingga 1953. Pendeta David Yonggi Cho memutuskan untuk menjadi seorang pengikut Yesus setelah dipulihkan dari penyakit tuberkulosis paru yang fatal ketika dia berusia 17 tahun. Pada tahun 1956, ia belajar teologia di Seminari Teologi Injil Sepenuh di Seoul yang sekarang bernama Universitas Hansei. Di sana ia bertemu Che Jasil yang kemudian menjadi ibu mertuanya dan rekan pelayanan yang sangat dekat. Setelah lulus pada tahun 1958, ia membuka sebuah gereja tenda di lereng bukit di barat laut kota Seoul. Pada saat itu, banyak orang Korea kehilangan tempat tinggal dan menganggur sebagai konsekuensi dari Perang Korea. Pesan penuh harapan yang dibawa oleh Pendeta Cho dan kesaksian bahwa ia telah melakukan penyembuhan iman menarik banyak orang yang kurang beruntung ke gerejanya. Ketika jemaat bertambah banyak, Pendeta Cho pertama kali memindahkan gerejanya ke pusat kota Seoul dan kemudian pada tahun 1973 ke tempat ibadah yang baru di Yoido yang saat ini telah menjadi lokasi distrik keuangan ibu kota. Pendeta Cho yang fasih berbahasa Inggris dan Jepang memberitakan Injil dalam khotbah yang disiarkan di televisi dan radio di Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang, dan di negara lainnya. Ia juga telah mengunjungi berbagai belahan dunia dan memberitakan Injil Yesus Kristus dimanapun ia pergi dan berada kepada jutaan umat. Pada tahun 1981, Yoido Full Gospel Church memiliki sekitar 200.000 jemaat dan pada dekade pertama abad ke-21 mengklaim sekitar 1 juta jemaat dan telah mengirim lebih dari 700 misionaris ke ratusan gereja di seluruh dunia. Pendeta Cho terlibat dalam banyak kegiatan sosial di luar tugasnya sebagai gembala gereja. Ia mendirikan sebuah surat kabar Kukmin Daily pada tahun 1988. Gereja yang digembalakannya juga mengoperasikan stasiun televisi sendiri yaitu Full Gospel Television, sebuah penerbit dan situs web. Ia juga telah mendirikan sebuah pusat kesejahteraan yang dinamakan Good People di kota Seoul yang memberikan perawatan bagi warga senior yang tidak memiliki keluarga dan pelatihan kejuruan kepada orang dewasa muda yang dilanda kemiskinan, tempat daur ulang untuk mengumpulkan uang bagi anak-anak yang membutuhkan operasi jantung terbuka, dan Bread of Love, sebuah program yang menyediakan makanan untuk orang miskin dan lapar. Pendeta Cho pernah menjabat sebagai Ketua World Assemblies of God Fellowship antara tahun 1992 dan tahun 2000. Pada tahun 2008, Pendeta Cho mengundurkan diri sebagai Gembala Senior Yoido Full Gospel Church.
6 tahun kemudian, ia dihukum karena telah menyebabkan kerugian gereja sekitar 13 miliar won atau 12 juta US dollar karena kesalahannya menandatangani pembelian saham yang tidak terdaftar dengan harga 2 kali lebih tinggi dari nilai pasar, dan Pengadilan Tinggi Negara mengkonfirmasi tuduhan tersebut pada tahun 2017. Ia diberi hukuman percobaan 3 tahun dan didenda hampir 5 juta US dollar, dan salah satu putranya dijatuhi hukuman 3 tahun karena kasus ini. Sesuai dengan informasi dari gereja setempat, pemakaman pendeta David Yonggi Cho akan diadakan pada hari Sabtu, 18 September 2021 di ruang utama Yoido Full Gospel Church di pusat kota Seoul. Selamat jalan pahlawan iman, Reverend Dr. David Yonggi Cho. Terima kasih untuk warisan iman yang engkau tinggalkan. Terlepas dari kesalahan beliau dalam mengelola keuangan gereja, serta hukuman yang telah diterimanya sebagai bentuk pertanggungjawabannya, pengalaman, pencapaian, dan pengajaran Pendeta Cho telah menjadi inspirasi yang kuat bagi orang-orang percaya, bukan hanya di Korea Selatan, tetapi di seluruh dunia pada hari ini. Rest in peace, Reverend Cho.